Jadi gini Bu ya, ini kan belakangan saya di channel saya ini kan membongkar rahasia perdukunan. Tapi sebelum membahas tentang ranah sana, kan yang sekarang itu lagi ramai itu tentang KDRT nih, ya kan, di media massa. Sebenarnya ada nggak sih kalau dalam Islam ketika istri marah, sebenarnya kita sebagai pria tuh bersikap kayak gimana seharusnya? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Kalau bicara tentang Islam kan rambu-rambu. Iya. Rambu-rambu yang memberikan bimbingan agar kita berjalan yang baik dan benar. Bicara orang yang melanggar, beda dengan bicara orang yang mematuhi rambu-rambu. Dan rambu-rambunya adalah membawa kepada keindahan. Sehingga di dalam rumah tangga ada rambu-rambu. Jadi yang harus kita patuhi rambu-rambu. Islam mengajarkan keindahan. Islam mengajarkan dia ada suami menghormati, menyayangi istri dan sebagainya. Kalau sederhananya kami simpulkan, laki-laki baik ya. Laki-laki baik itu, laki-laki baik itu tidak akan mukul istrinya biarpun istri layak untuk dipukul. Sederhana. Jadi dalam Islam memang nggak ada memukul di dalam Al-Quran yang disebut memukul dalam Al-Quran bukan mukul bokem. Mukul tanda dia marah sampai ujung sifat. Maksudnya kalau orang itu biasa ngomong kalem dan indah, cukup begini saja kayak hukuman. Sayang, jangan ngomong gitu. Ini pukulan ringan, bukan bokem begini. Oh, I see. Jadi seperti mukul dengan siwak. Jadi jangan cuman bedanya orang yang baca Al-Quran, pukullah mereka itu, dia biasa main bokem. Jangan langsung ditafsirin dengan gaya dia. Tapi kalau yang menafsir orang Islam nggak bokem dia, dengan kelembutan. Pukulan. Karena orangnya biasa main pukul-pukulan, jadi langsung ketemu Al-Quran kalimat pukullah mereka, langsung bogem dong, istri dibogem begitu. Kalau dari Rasul sendiri, Rasul itu pernah nggak sih Buya yang diomelin istrinya gitu? Bukan diomeli, permasalahan ada. Permasalahan ada. Nabi dengan wahyu tidak akan punya kesalahan. Tapi yang bersama Nabi adalah manusia biasa, termasuk Siti Aisyah. Tapi tidak akan menjadi permasalahan itu menjadi sebab permusuhan. Ada, tapi Nabi selalu memberikan solusi terbaik, keindahan. Contoh, Siti Aisyah pernah punya masalah dengan baginda Nabi SAW. Dan permasalahannya sudah sangat berat. Cuman beratnya seperti apa? Tidak digambarkan. Yang jelas, sampai Nabi perlu penengah. Bukan Siti Aisyah pembangkang, jangan salah. Manusia ini Allah jadikan seperti itu untuk pelajaran bagi kita. Gimana menyelesaikan masalah. Akhirnya baginda Nabi memanggil Sayyidina Abu Bakar, ayah Siti Aisyah. Abu Bakar ayah mertua Nabi. Tanya, ya Abu Bakar, kau jadi penengah antara saya dengan putrimu. Sayyidina Abu Bakar nggak enak, satu putrinya, satu nabinya. Cuman karena perintah bagi Nabi, kau jadi penengah, maulah Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Nabi memulai berkata, Aisyah, siapa yang ngomong duluan, aku atau kamu? Nah ini bijak cara besar masalah, memberikan kesempatan pasangan untuk untuk ngobrol, untuk memberikan argumentasi di tengah penengah, di hadapan penengah. Lalu Siti Aisyah yang masih lagi marah, ingat marah bukan benci loh ya. Orang selalu marah bukan benci, marah bukan kurang ajar. Marah ada sebab, dan sebab bukan selalu orang yang dimarahi itu sebabnya, bisa saja karena hal lain. Maka bukan berarti Siti Aisyah ini memusuhi Sayyidina Nabi, tapi orang yang benci Siti Aisyah akan maknai lain. Siti Aisyah yang lagi marah ditawari oleh baginda Nabi seperti itu, beliau menjawab, engkau dulu ya Rasulullah, tapi kamu jangan ngomong kecuali yang benar. Nabi dibegituin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, biarpun ini putrinya, Nabi Muhammad dibegituin, marah. Siti Aisyah mau dipukul, sederhananya begitulah. Lari, muter. Setelah muter lari, tiba-tiba Siti Aisyah itu bersembunyi di bawah dadanya Nabi. Setelah itu apa? Gak sadar, melihat wajah Nabi, tersenyum dan hilang permasalahannya. Yang perlu dipahami apa? Laki-laki itu biarpun punya masalah dengan istrinya, jangan sampai istrinya itu takut pada suaminya. Memang dia punya permasalahan, tapi diam-diam Nabi tetap jadi pelindungnya. Buktinya waktu bingung lari kemana? Ke dada Nabi. Masya Allah. Cuman hari ini suami jadi monster. Apa itu suami begitu? Main tempeleng, caci maki. Saya tidak tertarik dengan laki-laki model begitu. Itu tidak dibenarkan ya? Tidak benar dong, indah. Apapun alasannya ya? Apapun alasannya. Cuman di sisi lain juga ada pendidikan kepada wanita yang kurang ajar, tolak pinggal pada istri, babnya beda. Ini ada bahasan suami kan? Iya, bahasan suaminya harus indah dong. Sampai kalau memang kau tidak bisa menghormati istrimu, memuliakan istrimu, tinggalkan dia dengan cara baik-baik.
tasrih bil ma'ruf, lepas dengan kebaikan, agar dia mendapatkan laki-laki yang lebih bagus daripada kamu. Tapi kalau berbuat zalim rumah tangga nggak ada dalam Islam. Islam tidak pernah mengizinkan. Nah itu guys. Gitu. Iya, iya. Jadi memang apapun alasannya nggak boleh kasar ke istri. Nggak ada. Dan gebuk pun tadi dijelaskan sama Buya, gebuknya gebuk sayang itu ya. Itu kan bahasa Al-Quran kan yang membaca orang yang ngerti kelembutan. Makanya yang baca salah. Biasanya orang itu menerjemahkan kalimat sesuai dengan pengalamannya. Contoh, lampu kalau kita kan lampu skakel nih ya. Orang desa nggak pernah listrik, tahu listrik di desanya lampunya lampu keplek. Datang ke rumah bibinya di kota, tidur pagi-pagi pesan bibinya, nak kalau nanti sudah siang lampunya matikan ya. Bibinya pulang masih nyala lampu. Nak, kenapa kau nggak bisa? Bi, saya tiup nggak mati-mati. Karena dia menerjemahkan lampu sesuai dengan pemahamannya. Maka yang menerjemahkan drip adalah bokem, memang kebiasaan suka bokem orang dia. Sesuai dengan pemahamannya. Iya. Jadi Al-Quran itu indah dari Allah melalui Nabi, rahmatan lil alamin. Wah, itu luar biasa. Saya tidak tertarik dengan laki-laki dengan kekerasan. Makanya saya katakan, laki-laki bodoh tidak punya kelebihan naklukkan istri aja pakai kekerasan. Iya benar. Harusnya apa nggak bisa merayu, nggak bisa itu loh. Benar. Model apa lagi-lagi begitu. Iya. Itu ya guys, sudah ditegaskan ya guys ya bahwa kalaupun marah dengan pasangan atau istri ya dibicarakan baik-baik. Sampai gitu. Kalau Al-Quran itu setelah wadribun pukullah mereka. Setelah itu apa? Wahjuruhunna fil madaji. Jangan diajak ngomong dia, maksudnya didiemin, tapi di tempat tidur, di luar kamar seperti biasa. Jangan sampai ketahuan sama anak istri. Di kamar saja, maksudnya di kamar sudah diemin sama suami, kan gelisah istri. Tapi kalau di luar jangan ketahuan istri, anaknya dong kalau lagi musuhan, film ada aja. Oh, di depan anak pun nggak boleh ketahuan marah ya? Iya, musuhan. Jangan ketahuan dong. Jangan ketahuan ya. Film ada aja orang nggak membahas, mata aja di lingkungan tempat tidurnya. Oke. Kan indah Islam ngajarkan. Sekarang anaknya jadi tim pembelanya, ibunya punya tim, anaknya 4, 2-2 berantem. Iya. Itu yang terjadi banyak sekarang ya. Perlu belajar ya. Yang penting kalau belajar Islam dengan benar akan menemukan keindahan. Iya. Tapi kalau ada orang ngatasnamakan Islam lalu nggak indah, pasti dia salah paham tentang Islam. Oke. Bahkan kalau bicara, karena Mas Marcel tadi pemirsanya juga orang luar Islam dan sebagainya. Bahkan kita pun dengan orang luar Islam harus baik-baik loh ya. Oh iya dong. Kalau tetangga saya Nasrani sakit, saya wajib ngasih obat loh ya. Oke. Jadi saya tidak boleh mencaci dia, saya boleh menghinakan dia dan sebagainya. Islam mengajarkan begitu. Tapi kalau ada orang Islam suka nyaci maki, dia salah belajar. Karena Nabi tidak mengajarkan. Oke. Luar biasa. Terima kasih penjelasannya Bu ya.